Inilah peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 dari Grup B yang tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Daraboy Gang dan Melly Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup B Minggu 7 November jam 6 sore live di Trans TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, ya Allah, kalau pagi-pagi saya selalu semangat untuk belajar, semangat memulai hari ini karena bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai, Masya Allah. Jamaah yang ada di rumah juga ya, siap untuk memulai hari ini dengan kebaikan. Kita akan belajar mengenai ikhlas. Karena kalau yang namanya ikhlas tuh bisa dibilang susah gampang. Itu kalau saya ya, cuma gak tahu ya kalau jamaah yang ada di rumah ya. Kalau saya kan masih banyak belajar banget nih. Kenapa kadang-kadang udah bicara ikhlas tapi ternyata hati itu belum bisa menerima gitu, keikhlasan gitu. Terus di mulut aja bisa bilang ikhlas, hati lagi-lagi sulit walaupun sudah berusaha. Tapi kita akan belajar pagi hari ini karena ternyata di balik makna ikhlas itu terdapat kedahsyatan yang sangat luar biasa sekali. Kedahsyatannya seperti apa kita bahas pagi hari ini jamaah. Sesuai tema kita yaitu dahsyatnya kekuatan ikhlas. Masya Allah. Langsung aja deh, pertama kita belajar ikhlas dulu ya seperti tayangan yang berikut ini. Belajar ikhlas judulnya. Ini dia tayangannya, silakan. Temen Rara minta tolong diajarin melipat kelinci. Dia dapat nilai bagus, tapi nggak bilang makasih sama Rara. Oh, nggak bilang makasih. Iya, dia malah bilang kelinci kamu jelek, Ra. Padahal punya dia kan Rara yang bikin. Udah ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin? Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu nggak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih, artinya nolongin nggak ikhlas ya? Tapi ngomong-ngomong soal ikhlas, aku jadi bingung deh. Sebenarnya bicara ikhlas, Ustadz Maulana, aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Iya. Ikhlas sama ridho tuh sebenarnya bedainnya gimana sih? Beda. Kadang suka ada yang bilang gini, udah ridho ya, ridho. Atau ikhlas ya, ikhlas gitu kan. Sebenarnya dalam pandangan Islam, ikhlas sama ridho Allah itu seperti apa sih Ustadz Maulana? Mau penjelasannya Ustadz? Izin, makasih banyak, bagus pertanyaannya. Dan Ustadz Sam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ini sebenarnya salawat yang kita baca sebelum pengajian. Nah, berbicara tentang perbedaan ikhlas dan ridho. Ikhlas, ridho. Ikhlas, ridho. Kalau memberi harus ikhlas. Kalau menerima harus ridho. Maka tempatkan ikhlas itu ketika memberi dan tempatkan ridho ketika menerima. Makanya kalau bertanya ikhlas itu semata-mata karena Allah. Maka ikhlas itu adalah rohnya ibadah. Rohnya ibadah. Maka syarat untuk ibadah itu ada dua. Harus ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ibadah.
Maka kalau membicarakan tentang ikhlas itu kholis, murni. Jadi tidak berharap selain Allah. Hanya berharap kepada Allah. Jadi kalau ada orang memberi lalu mengharap balasan, berarti dia tidak ikhlas. Contoh, apakah kita akan menerima balasan dari orang yang sudah kita beri? Jangan. Berarti Anda akan jauh lebih miskin dari dia lagi dong. Oh, iya benar. Kita bantu orang. Nanti kita minta. Nanti balas aku ya. Berarti kau akan jauh lebih miskin dari dia lagi. Karena yang kau bantu orang miskin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya mohon maaf tanpa menggurui. Maka ikhlas itu kholis, murni. Bagikan susu yang tak bercampur apapun. Itu. Mohon maaf. Dalam diri manusia ada segumpal darah. Manakala ia baik, baik seluruh tubuh. Manakala ia jelek, jelek seluruh tubuh. Segumpal darah itu adalah hati manusia. Wallah. Kenapa? Weh. Ada masalah? Bagus banget Ustaz Ustaz, Maulana, Masya Allah. Bunda Tuti terpukau di luar sana. Ustaz Aliza minder. Ustaz bisa minder juga langsung. Kalau Ustaz Salulu, Ustaz dulu udah beda lagu. jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ridalah menerima ketentuan Allah. Jadi kalau ikhlas memberi, kalau ridho nerima. Makanya ketika kita berbicara tentang ikhlas kepada Allah, ikhlasan Allah itu jelas karena memang syaratnya. Nah, kalau ridho itu takdir. Menerima ketentuan Allah, menerima takdir itu harus ridho, terima. Itu. Ikhlas itu murni ketika kita memberi. Ya. Ridho itu adalah menerima takdir itu. Menerima. Masya Allah. Jadi jangan disalahpakain. Kalau ngasih udah ridho nih, gue ridho nih ngasih sama lo. Bukan begitu ya. Harusnya yang menerima berkata ridho. Yang berkata yang baru. Yang menerima baru berkata ridho ya. Jadi itu perbedaannya. Ternyata salah paham selama ini kalau saya ya jamaah yang ada di rumah. Ustaz Maulana terima kasih untuk penjelasannya Ustaz. Iya, Masya iya. Allah itu baru pertama. Kita akan gali lagi lebih dalam mengenai ikhlas. Ikhlas ada batasannya gak sih kira-kira? Wah ini yang harus dipertanyakan. Ustaz Syam. Iya. Istad lagi. Mau bilang Ustaz, mau bilang ikhlas. Ustaz mau bilang ikhlas. Jadi Istad. Ustaz Syam. Iya. Gabungan antara ikhlas dan Ustaz. Ya Allah. Ustaz Sam, Yeah. ikhlas ada batasannya enggak? Batasannya itu seperti apa? Itu sama faktor-faktor nih yang merusak faktor keikhlasan itu apa Ustaz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Dalam sejarah Islam yang kita baca dalam sirah, yakni pernah ada ayat yang turun berkenaan untuk teguran kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu gelarnya banyak sekali. Beliau adalah Atiq, beliau adalah seorang Abi Bakar, seorang yang sangat gagah berani, seorang yang sangat khusyuk ketika sholatnya, seorang yang sangat ikhlas ketika memberi. Namun ternyata ikhlasnya ini pernah terganggu oleh satu faktor. Pernah terjadi fitnah yang sangat keji kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Ibunda Aisyah dituduh, Ibunda Aisyah difitnah, dan salah satu anggota gosipnya pada saat itu, Anggota gosip. anggota yang hadir pada saat itu adalah salah seorang keponakan yang sering dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi sering dibantu sama Sayyidina Abu Bakar karena memang dia adalah orang yang tidak mampu. Muslim dibantu Sayyidina Abu Bakar, namun ternyata ketika terjadi fitnah yang keji kepada Ibunda Aisyah, dia juga ikut nimbrung di situ. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, mulai detik ini saya tidak akan mau lagi memberikan kepadanya. Artinya terganggu keikhlasannya. Namun ternyata ditegur sama Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi SAW untuk tetap memberikannya kepada orang tersebut. Maka jika ditanyakan adakah batasan keikhlasan, maka ikhlas itu tidak ada batasnya, yang ada batasnya adalah kesabaran kita. Karena kalau bilang sabar itu ada batasnya, tidak ada sabar itu batasnya, tidak ada batasnya. Tapi keimanan kita yang ada
batasnya. Batasnya. Kemampuan kita. Ikhlas itu tidak ada batasnya, tapi kemampuan kita untuk ikhlas kadang-kadang ada batasnya. Oh, Namun kemampuan untuk ikhlas. kalau kita mau kembalikan ikhlas itu ada batasnya? Enggak ada batasnya. Nah faktor yang pertama mungkin dikecewakan. Nah itu bisa jadi. Setelah memberikan, oh ternyata enggak sesuai harapan. Saya udah ngasih buat sekolah, saya udah ngasih buat kuliah. Ternyata dibeliin untuk sesuatu yang tidak baik. Mungkin teman-teman di rumah ada yang pernah menggunakan uang orang tuanya untuk sesuatu yang tidak sebenarnya gitu ya. Bilangnya mau bayar semester padahal dipakai buat jajan. Bilangnya mau bayar ini tapi ternyata dipakai untuk buat pacaran gitu. Naudzubillahi min dzalik. Maka inilah yang membuat kadang-kadang orang tua tuh kadang merasa nyesek. Saya kirimin duit buat belajar ternyata dipakai buat beli sesuatu yang tidak berguna. Atau bahkan dipakai sesuatu untuk yang haram. Mungkin beli narkoba dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Nah itu yang pertama faktor yang merusak keikhlasan. Yang kedua faktor yang merusak keikhlasan adalah karena manusia berharap terhadap manusia. Padahal ikhlas itu berharap kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan la yusmi'una ma anfaqu mannan wala adha. Mannan wala adha. Dua hal ini yang biasanya merusak nih. Apa itu manna? Menyebut-nyebut pemberiannya, ya. Padahal dia itu bisa lulus gara-gara saya. Padahal dia itu dulu kuliah gara-gara saya. Padahal dia tuh kalau bukan saya dulu yang ngajakin dia buat mondokin anaknya, nggak mungkin sukses anaknya sekarang misalnya. Wah kalau bukan saya dulu yang masukin pondok, wah subhanallah. Maka itu adalah faktor menyebut-nyebut pemberiannya. Kemudian adza itu seperti mempengaruhi. Dia merasa punya pengaruh terhadap orang yang telah dibantunya. Misal nih sedekah terhadap fakir ya. Lalu setelah itu dia pengen datang ke situ. Wah saya kan udah bantu dulu kok kayak gini. Wah menyebut-nyebut pemberiannya lalu merasa bisa mempengaruhi orang. Nah ini yang bisa merusak keikhlasan kadang-kadang. Wallahu ta'ala Berarti sering terjadi itu ya faktor pengen dibalasnya itu ya. Manusia berharap kepada manusia. Berharap itu kan berarti karena pengen dibalasnya itu ya Ustaz ya. Betul. Ya Allah na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Jamaah sudah dijelaskan faktor-faktor yang merusak keikhlasan. Semoga kita bisa belajar dari ini semua ya jamaah yang ada di rumah. Sekarang aku punya tayangan nih. Ibu Timah ikhlas dititipkan oleh 3 anaknya di panti jompo. Kita lihat tayangannya jamaah silakan. Kisah pilu yang dialami Ibu Trimah yang sudah berusia 65 tahun warga Magelang, Jawa Tengah, mendadak viral di berbagai platform berita maupun media sosial. Dilansir dari Radar Malang, Ibu Trimah ini dititipkan ketiga anaknya di Gria Lansia Husnul Khotimah di Dusun Baran, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang pada Kamis tanggal 28 Oktober lalu. Yang membuat miris, Ibu Trimah tidak hanya diserahkan ketiga anaknya untuk dirawat, namun mereka juga memasrahkan sepenuhnya prosesi pemakaman bila Ibu Trimah meninggal dunia. Hal ini dibenarkan oleh pendiri Yayasan Husnul Khotimah yaitu Arif Camra. Ibu Trimah dititipkan ke Gria Lansia beserta surat pernyataan bermaterai Rp10.000 yang ditandatangani oleh ketiga anaknya. Astagfirullahalazim. Kalau Ibu Timah merasa ikhlas, saya ngerasanya agak kurang ikhlas. Jadi apa kurang ridho ya kalau yang menerima hal seperti ini ya. Gimana? Kurang ikhlas apa kurang ridho ya? Ibu itu mohon maaf mau diapain sama anak dia tidak akan bakal marah. Iya, diam aja Dipipisin anaknya tidak bakal marah dia. Apalagi sampai kejadian seberat ini, nauzubillahi min dzalik. Karena berhubungan dengan tema kali ini juga ya Ustadz ya, para guru ya. Ibu Timah ngerasa ikhlas gitu kan. Tapi di mulut aja, mungkin ya kita nggak pernah tahu. Apabila kita dalam kehidupan nyata mengalami kejadian atau momen-momen tertentu yang kita harus, ya udah kita ikhlas. Tapi ternyata hati tidak bisa menerima itu gitu Habib. Itu hukumnya dalam Islam seperti apa ya? Mulut berkata ikhlas, hati ternyata tidak bisa menerima itu. Mohon penjelasannya Habib Usman. Ya akhir Masoni, Afwan, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwas sami'ul basir. Summa fasalli wa sallim. Wa barik ala sayyidina wa habibina. Wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahrihi wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah yang insya Allah kita dapat ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Insya Allah kita mendapatkan
keberkahan, dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini temanya luar biasa. Ikhlas ini adalah tidak menganggap pandangan kepada makhluk, melainkan pandangannya adalah kepada Allah. Tidak ada penilaian kepada makhluk, tidak mengharapkan penghormatan kepada makhluk, penghormatan kepada manusia atau apapun. Karena semua itu semata-mata karena kehendak dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jadi manusia, contoh nih, aneh mau sedekah nih, Iya. ya kan? Tapi tulisnya yang paling atas ya. Oh iya, nanti saya tulis paling atas ya, Bib ya. Itu tetangga ngasih berapa yang paling gede? Ada yang ngasih 1,5 juta. Saya 1.200.000. Jadi paling tinggi. Nambahin lagi 200 jadi 1.700.000 itu. 1.200.000. Ya udah, namanya paling atas ya. Paling atas. Ya udah nanti saya tulis. Nah, ini adalah bentuk ketidakikhlasan. Karena apa? Karena ikhlas itu semata-mata karena Allah, bukan karena makhluk. Tadi karena pengen disohor, pengen terkenal, pengen namanya dipajang, pengen namanya dijadikan apa? Dijadikan sebuah orang-orang semua lihat, wih dia yang paling besar, wah dia yang paling gede. Padahal hatinya tuh dia bersaing dengan teman-temannya dan lingkungannya. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa bitughiya bihi wajhuhu. Jelas sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal perbuatan kecuali yang ikhlas, dan dimaksudkan dengan amal perbuatan tersebut mencari ridhonya Allah, mencari daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tersebut berharap akan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya setiap amal tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkannya. Ikhlas zaman sekarang ini adalah membersihkan amalan, yakni daripada komentar orang-orang. Contoh nih lagi, ada satu lagi. Lagi Bib. Dia sholat di depan. Ya. Ketika itu dia terlambat, datang di belakang. Ya. Aduh ya Allah, kenapa sholat di belakang lagi? Ya kan, malu sama orang. Saya kan haji. Oh ya Allah, bawa-bawa Ya kan? ini. Nah berarti dia sholat di belakang itu, dia malu kepada makhluk. Bukan karena Allah. Oh ya Allah. Benar gak? Iya iya benar-benar. Karena takut dipandang orang, dipandang manusia yang ada di sekitarnya, bukan Dia karena sholat Allah. di depan di belakang nih. Di belakang mas. Di belakang. Intinya adalah manusia harus mengerti dan memahami. Tadi Ustadz Maulana Masya Allah. Ikhlas itu adalah yang dimana dia bisa melepaskannya. Ridho itu adalah ketika dia bisa menerimanya. Ini suatu hal yang dahsyat. Oleh karena itu, ingat, manusia dilihat daripada hatinya, dilihat daripada pikirannya, dan dilihat daripada perbuatannya. Hati dan pikiran yang baik melahirkan perbuatan yang baik. Kalau dia hatinya udah ikhlas, insya Allah dia jadi manusia yang mukhlis. Masya Allah. Masya Allah, berarti tergantung niat baik kita ya. Allah itu karena kita meminta kepada Allah, Allah membalas karena niat baik kita itu ya. Bukan Betul. karena pandangan kita terhadap manusia sekitar ya Bib ya. Masya Allah, terima kasih Habib. Semoga kita lebih belajar baik lagi pada pagi hari ini jamaah yang ada di rumah. Tapi masih ada yang mau aku tanyain Bib. Boleh. Emang bener ya bicara soal ikhlas Bib? Ada ikhlas yang gak boleh diikhlaskan. Maksudnya apa ya? Aku bingung deh. Ikhlas yang gak boleh diikhlaskan itu maksudnya gimana ya Bib? Jadi ikhlas yang gak boleh diikhlaskan. Salah satunya seperti sekarang ini. Ya. Mau dijawab tapi ada yang mau lewat. Kasihan lewat dulu lah. Jadi agak kurang ikhlas gitu ya. Ya udah deh. Biar lewat dulu jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Gak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Sebentar kok. Inilah Grup A dan Grup B peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 yang tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Stefan Pasaribu, Darboy Gang, dan Meli Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup A dan Grup B Sabtu dan Minggu 6 dan 7 November jam 6 sore live di Trans TV.